Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan analisa dan pencatatan transaksi bisnis di pertemuan ketiga. Tujuannya: 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengisytiharkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisa dan mengisytiharkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunanya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Yang perlu dicatat yaitu akun. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klasifikasi utama dari akun. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Bayangin saja di situ kita punya aset. Macamnya aset adalah satu kas. Kas yaitu kas adalah uang yang dimasukkan dalam perusahaan. 2. Perlengkapan. Perlengkapan adalah investasi alat yang kita beli untuk perusahaan tersebut. Bangunan yaitu tempat yang kita gunakan dalam berbisnis. Piutang usaha yaitu modal kita dari hasil utang di pihak luar. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau biasa disebut kreditor. Semacamnya seperti utang usaha, wesel, bayar utang gaji terhadap karyawan. Klasifikasi utama dari akun. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Modal oleh Chris Clark dan penarikan oleh Chris Clark. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Contohnya ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Terakhir
terakhir, beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Ada 3 beban, yaitu beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T, sisi kanan dan sisi kiri. Akun T. Akun T kas, sisi kiri debit, sisi kanan dari akun adalah sisi kredit, jurnal umum. Di sisi kiri kita mempunyai 3.750, 4.300 sama 2.900. Di sisi kanan kita mempunyai 850 rupiah, 1.400 rupiah, 700 rupiah, dan 2.900 rupiah. Menyeimbangkan akun T. Pertama, jumlahkan sisi debit 3.750, 4.300 ditambah 2.900, hasilnya 10.950. Kemudian kita jumlahkan sisi kreditnya 850 ditambah 1.400 ditambah 700 ditambah 2.900, hasilnya 5.850. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Transaksi dan akun neraca. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $2.500 ke rekening bank atas nama Net Solution. Ada tanggal, ada kas, ada debit, ada kredit. Kas kredit. Kas masuknya ke debit berupa uang 25.000. Modal Chris Clark masuknya ke kredit senilai 25.000. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Dampak dari jurnal di buku ini, di buku besar 1 November, kas 25.000, modal dari Chris Clark 1 November yaitu 25.000. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Tanah yaitu 25.000, masuk sisi kiri, kas masuk sisi kanan. Dampak dari pada tanggal 5 November, Net Solution memberi tanah senilai 20.000. Pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350.